Halo Iksa viewer, balik lagi di channel Iksa Nesta bersama Adi Saputra. Kalian semua pada tahu nggak kalau di dunia ini ada beberapa tanaman yang unik dan aneh. Bahkan ada juga yang memakan daging selayaknya hewan. Maka tak heran bila mereka disebut dengan tumbuhan karnivora. Biasanya bentuknya sangat cantik untuk menarik mangsanya. Semua tanaman karnivora dapat ditemukan di daerah yang tanahnya memiliki nutrisi yang sangat sedikit. Untuk memangsa, tanaman itu membuat berbagai cara mulai dari perangkap serangga, arthropoda, menghasilkan cairan pencernaan dan melarukan mangsa, dan setiap jenis tanaman dikarakteristikkan oleh kondisi lingkungan tertentu. Nah guys, kali ini kita akan kasih lihat kamu tentang 10 spesies tanaman yang paling indah namun pemakan daging yang mematikan. Tapi sebelum masuk ke nomor 10, kita mau minta kalian jangan lupa buat subscribe dan like juga ya guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian serta isi kolom komentarnya untuk channel ini agar lebih baik. Yuk kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Nepenthes. Nepenthes merupakan tumbuhan yang menarik untuk dipandang. Asli dari daerah tropis dan menampilkan sekitar 100 spesies. Juga dikenal sebagai tanaman pitcher Asia. Mereka menjajah berbagai habitat tropis, mulai dari permukaan laut sampai daerah pegunungan yang sejuk. Perangkap tanaman ini adalah perangkap pasif, berbentuk seperti pitcher yang tidak bergerak. Perangkap ini sangat stabil yang berisi dengan cairan yang mengandung zat aktif permukaan. Cairan ini memastikan bahwa korban benar-benar dibasahi dan tidak bisa melarikan diri setelah mereka jatuh masuk. 9. Cephalotus. Tanaman ini memiliki distribusi daerah yang sangat kecil di barat daya Australia dan mengandung hanya satu spesies, yaitu Cephalotus follicularis. Tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman pitcher Australia karena tanaman ini memiliki daun perangkap berbentuk pitcher. Tanaman ini menangkap mangsanya dengan perangkap pitfall. Seluruh proses berlangsung di 3 zona yang berbeda, mulai dari zona tarik zona slip, dan zona pencernaan. Perangkap terbuka dibatasi oleh polar, sehingga setelah korban jatuh ke dalamnya, mereka tidak dapat naik kembali untuk keluar lagi. 8. Helianthera. Tumbuhan evergreen yang berumur panjang ini mengembangkan tunas sederhana atau bercabang dari rizoma. Tidak lain adalah Helianthera. Umumnya dikenal sebagai pitcher matahari. Tanaman ini memiliki sistem akar yang dikembangkan dengan baik. Dengan daun tubular, tanaman ini berfungsi sebagai organ perangkap. Corong berbentuk kendi diisi dengan air dan dibentuk sebagai perangkat pitfall. Ketika serangga jatuh ke dalam cairan dan tenggelam, mereka akan dicerna dengan bantuan bakteri yang hidup dalam cairan. 7. Biblis. Tanaman ini juga disebut dengan tanaman pelangi. Biblis adalah tanaman kecil dari tanaman karnivora yang menangkap mangsanya menggunakan perangkat perekat pasif. Batang tanaman ini ditutup dengan rambut kelenjar yang mengeluarkan zat lengket yang menangkap dan mencerna serangga. Namun, ia memiliki bak kecil sendiri yang berjalan di sekitar tanaman tanpa terjebak dan membersihkan bangkai serangga dengan memakan mangsa yang tertangkap oleh tanaman. 6. Utricularia. Semua Utricularia adalah karnivora dan menangkap organisme kecil dengan perangkap seperti kandung kemih. Perangkap dapat berbagai ukuran dari 0,2 mm sampai 1,2 cm. Tanaman ini memiliki kandung kemih yang biasanya lebih besar dan dapat memakan mangsanya yang lebih substansial seperti kutu air, nematoda, fish fly, larva, nyamuk, dan kecebong muda. Meskipun ukurannya kecil, mereka adalah perangkap yang sangat canggih. Perangkap aktif dari spesies Utricularia yakni bladder yang berada di bawah tekanan negatif, sehingga ketika pintu jebakan secara mekanik terpicu, mangsa bersama dengan air di sekitarnya akan tersapu ke dalam kandung kemih. Setelah kandung kemih penuh dengan air, pintu menutup lagi dan prosesnya hanya butuh waktu 1/10.000 detik. 5. Sarracenia. Ditemukan secara eksklusif di bagian timur Amerika Utara, tanaman ini memiliki sekitar 8-10 spesies yang berbeda. Fitur yang paling menarik dari tanaman ini adalah daun tubular dengan jahitan mirip sayap.
Biasanya spesies Sarracenia menangkap serangga dengan menggunakan pitser, nektar, dan pijakan lilin di sekitar bibir. Diketahui juga bahwa cairan pitser memiliki pengaruh pemabukan dan anestesi pada berbagai serangga. 4. Pinguicula. Dengan lebih dari 80 spesies, Pinguicula sedikit polos pada pandangan pertama. Tapi tanaman ini mengandung keindahan tersendiri dan kompleksitas. Juga dikenal sebagai butterworts. Kebanyakan dari mereka adalah tanaman terestrial dan tanaman Herbaceous rosette. Daun butterwort memiliki kepala-kepala kelenjar batang yang memproduksi lendir lengket di ujungnya untuk menjerat mangsanya. Spesies Pinguicula juga dikenal memiliki bau paling busuk yang dapat berfungsi untuk menarik mangsanya. 3. Aldrovanda. Aldrovanda juga menggunakan metode snap trap untuk menangkap mangsanya. Tanaman terapung ini biasanya berwarna hijau pucat, juga dikenal dengan tanaman kincir air. Memiliki daun mirip dengan penangkap lalat Venus. Untuk menangkap mangsanya yang lewat, mekanisme perangkap digunakan dengan secara cepat, yakni perangkap lobus dilengkapi dengan rambut pemicu yang menyebabkan perangkap menutup dengan cepat dan tepat. 2. Drosera. Drosera terdiri lebih dari 150 spesies, merupakan tanaman permata bagi dunia tanaman karnivora. Juga dikenal sebagai sandus. Tanaman ini mampu melakukan penyerbukan dan pembuahan sendiri. Sandus memiliki perangkap perekat aktif. Mangsa mereka juga tertarik dengan sinyal optik, menggunakan kelenjar berlendir yang mengalir menutupi permukaan daun. Tanaman ini menarik dan menangkap serangga. Bahkan, untuk menangkap korban, semua spesies sandu mampu menggerakkan tentakel menuju pusat daun. 1. Dionaya. Dikenal sebagai salah satu tanaman yang paling indah di dunia. Dionaya hanya terdiri dari satu spesies tanaman roset yang relatif kecil, yang menghasilkan tunas di musim semi. Tanaman ini merupakan daun penjebak yang bergerak cepat dengan snap trap dan bulu marginal. Begitu mangsa terjebak di dalam, perangkap menutup dan mengamankan mangsa. Saat berada di dalam tanaman ini mengunyah dengan lembut, lalu dicerna dan diserap. Proses pencernaan selesai dalam waktu sekitar 10 hari. Nah guys, itu tadi adalah 10 spesies tanaman yang paling indah namun pemakan daging yang mematikan. Kalau kalian punya info lain yang seperti itu dan lebih bagus, coba kasih tahu Adi di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa buat like dan share videonya kalau kalian suka dengan tipe video kayak gini. Oke, terima kasih guys, sampai jumpa di video lainnya.